Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Mardia Hayati dalam pelajaran IPS Terpadu kelas 9. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya. Nah, sebelumnya saya mau cerita dulu nih. Ada sebuah perkampungan yang penduduknya hidup dari bercocok tanam dengan menanam padi dan singkong. Mereka pun memiliki beberapa ekor ternak. Lama-kelamaan, perkampungan itu berubah dan berkembang. Banyak penduduk yang mulai mendirikan tempat tinggal di atas lahan pertanian. Wilayah yang semula hanya dihuni beberapa keluarga berubah menjadi kompleks perumahan. Sekarang, orang-orang tinggal di sana berasal dari berbagai kawasan, daerah, suku, dan bangsa. Dan waktu tidak terlalu lama, hamparan sawah dan ladang berubah menjadi perkampungan baru yang padat dengan manusia. Jalan-jalan di pagi hari pun ramai dan bahkan macet oleh kendaraan yang memekakan telinga. Udara yang semula segar dengan hamparan padi yang menghijau berubah menjadi petak-petak rumah yang jumlahnya tidak terhitung. Debu-debu mulai berterbangan di mana-mana karena padatnya lalu lintas. Seiring berubahnya lahan pertanian menjadi kompleks perumahan, penduduk tidak lagi dapat bertani. Dengan demikian, banyak jumlah penduduk, terutama pendatang, maka muncul kebutuhan hidup yang banyak dan beragam. Situasi seperti itu mengakibatkan berubahnya pola kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat muncul profesi baru seperti pedagang, tukang ojek, tukang parkir, penjual bensin, dan tukang tambal ban yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Nah, dari cerita itu kalian bisa mengupas tentang perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh faktor pertambahan penduduk. Nah, baiklah, sebelum lanjut materi yang berikutnya, kita bahas dulu tentang pengertian perubahan sosial budaya. Di sini ada beberapa ahli yang menyatakan pengertian tentang perubahan sosial budaya. Yang pertama ada Selo Sumarjan, menyatakan bahwa perubahan sosial budaya adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ada lagi Kingsley Davis mendefinisikan perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Ada William F. Ogburn menyatakan bahwa perubahan sosial budaya mencakup unsur-unsur kebudayaan baik material maupun non-material. McIver mengemukakan bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan sosial tersebut. Nah, setelah menelaah definisi tersebut, manakah definisi yang paling mudah kalian pahami? Nah, berdasarkan pendapat para ahli di atas, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Adapun perubahan-perubahan sosial itu menyangkut hal-hal berikut ini. Yang pertama, perubahan cara hidup sebagai akibat dari perubahan kondisi geografis, komposisi penduduk, ideologi, dan timbulnya penemuan baru. Yang kedua, perubahan pada struktur dan sistem yang ada pada masyarakat. Perubahan struktur menyangkut jalinan yang terjadi dalam masyarakat, sedangkan perubahan sistem menunjukkan pada bagaimana hubungan sosial itu terjadi.
Nah, yang ketiga, segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan perilaku. Oke, sekarang kita lihat nih bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial itu ada beberapa macam. Yang pertama, perubahan dilihat dari waktunya. Dilihat dari waktunya, perubahan itu dibagi menjadi dua. Ada perubahan yang berlangsung secara lambat atau evolusi, dan perubahan yang berlangsung cepat atau revolusi. Oke, kita lihat ya, perubahan yang berlangsung lambat. Perubahan yang berlangsung lambat atau evolusi adalah perubahan yang terjadi memerlukan waktu yang lama, berlangsung secara lambat. Pada perubahan evolusi, perubahan itu seolah-olah tidak terjadi. Nah, pada umumnya proses perubahan ini tidak menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat. Contoh, misalnya perubahan pada masyarakat tradisional ke masyarakat modern, atau perubahan sistem transportasi dari sistem transportasi yang sangat tradisional kepada sistem transportasi yang sangat canggih. Nah, dilihat dari waktunya, ada perubahan yang berlangsung secara cepat atau revolusi. Perubahan yang terjadi sangat cepat pada perubahan revolusi itu mencakup hal-hal yang mendasar. Nah, biasanya pada perubahan revolusi itu menimbulkan perpecahan dalam kehidupan karena prosesnya yang berlangsung sangat cepat. Contoh, revolusi industri di Inggris. Atau contoh yang berikutnya adalah kekalahan Jepang atas sekutu dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah salah satu contoh perubahan revolusi karena dilihat dari waktunya itu berlangsung sangat cepat. Oke, dilihat dari pengaruhnya. Nah, dilihat dari pengaruhnya, perubahan dibagi menjadi dua. Ada yang perubahan pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Nah, kalau perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan sosial budaya yang tidak mempengaruhi aspek kehidupan atau tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contoh, perubahan model rambut. Setiap tahun kan berubah-ubah tuh model gaya rambut. Yang lagi tren, yang lagi happening, model rambutnya apa. Nah, ketika ada perubahan model gaya rambut, itu tidak memberikan pengaruh langsung kepada masyarakat. Nah, kemudian perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan sosial yang membawa pengaruh dalam berbagai kehidupan dan membawa perubahan pada struktur sosial masyarakat. Contoh, proses industrialisasi pertanian akan mempengaruhi kehidupan masyarakat mulai dari hubungan kekeluargaan, sistem kerja, sistem kepemilikan tanah, serta sistem pelapisan masyarakat. Dilihat dari perencanaannya. Nah, dilihat dari perencanaannya, perubahan itu ada perubahan yang direncanakan atau dikehendaki, dan ada perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Nah, yang pertama, perubahan yang direncanakan atau dikehendaki adalah proses perubahan yang memang direncanakan oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan. Nah, biasanya dalam perubahan yang direncanakan ada seseorang yang menginginkan perubahan itu. Nah, seseorang atau kelompok itu disebut agent of change. Dia adalah pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan. Contohnya, pembangunan tempat-tempat pendidikan. Nah, itu kan diinginkan, direncanakan, dikehendaki. Kemudian lahirnya undang-undang.
Kemudian perubahan yang tidak direncanakan atau perubahan yang tidak dikehendaki, unplanned change, adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan atau kemampuan manusia. Contoh, bencana alam. Bencana tsunami di Aceh tahun 2006 itu adalah salah satu contoh perubahan yang tidak direncanakan, bahwa bencana itu bisa merubah kehidupan masyarakat secara cepat. Nah, kita lihat sekarang adalah faktor penyebab perubahan sosial budaya. Faktornya ada apa aja? Yang pertama itu adalah bertambah dan berkurangnya penduduk atau perubahan jumlah penduduk. Yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, adanya pertentangan atau konflik. Yang keempat, adanya pemberontakan atau revolusi. Nah, kalau faktor penyebab perubahan sosial dari luar itu bisa dari lingkungan alam, peperangan, atau pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Misalnya pengaruh kebudayaan barat atau kebudayaan yang K-pop dari Korea itu bisa mempengaruhi kebudayaan masyarakat kita. Jadi kamu senang terhadap makanan-makanan dari luar, western, atau makanan-makanan Korea. Kemudian faktor pendorong perubahan sosial budaya. Nah, perubahan sosial budaya, faktor pendorongnya itu adanya kontak dengan kebudayaan lain. Kemudian adanya sistem pendidikan yang maju. Kemudian adanya sikap menghargai karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju. Kemudian masyarakat yang heterogen, yang beraneka ragam macam suku, agama, ras. Kemudian rasa ketidakpuasan terhadap bidang tertentu. Karena rasa ketidakpuasan terhadap bidang tertentu memicu atau mendorong terjadinya perubahan sosial. Kemudian ada orientasi ke masa depan. Nah, faktor penghambat perubahan sosial budaya. Faktor yang pertama adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat luar. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat. Kemudian adanya sikap masyarakat yang masih tradisional. Terus kemudian adanya prasangka-prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing. Kemudian ada adat dan istiadat. Contoh perilaku masyarakat akibat perubahan sosial budaya. Nah, perubahan sosial dan budaya itu bisa memberikan dampak yang positif dan negatif. Dampak positif perubahan sosial budaya adalah perilaku masyarakat yang inovatif, perilaku masyarakat yang berusaha untuk menciptakan sesuatu yang baru, membuat masyarakat terus berkembang, menemukan teknologi yang baru yang bermanfaat bagi manusia untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sikap masyarakat yang terbuka, perilaku masyarakat yang praktis dan efisien. Kemudian dari dampak perubahan sosial budaya ternyata ada perilaku negatifnya. Yang pertama adalah kenakalan remaja, kemudian kriminalitas, kemudian pertentangan akibat kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Yang keempat adanya aksi protes dan demonstrasi yang sekarang lagi marak terjadi karena adanya perubahan dalam struktur sosial. Nah, itu adalah semua berkaitan dengan perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari materi yang disampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.